balik lagi di Smagnam Edukes. Podcast seru mengupas dunia pendidikan dan inovasi. Baik, hari ini kita akan bercerita kembali dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan siapa saja mereka, kita tunggu nantinya. Dan sebelum ke situ, katanya mereka punya pantun nih. Oh iya, ada pantun nih Pak. Pantunnya apa pantunnya? Jalan-jalan ke Surabaya. Jauh kali, lelah gua. Jangan lupa beli kue buaya. Kalau apa terus? Kalau ingin ceria, mukanya harus kelihatan bahagia. ya itu. Ceria, bahagia itu kuncinya Iya. di semester ini. Iya. Sesuai dengan tema kita hari ini. Temanya apakah? Apa ya kira-kira ya Pak ya? Ya, yang sesuai dengan Temanya pantunnya. nih relate banget Pak sama kita semua. Relate Apa juga itu? dengan pantun yang tadi kan? Iya. Apa heeh. itu? Temanya yaitu ceria di semester genap. Ya, ceria di semester genap. Kalau kemarin-kemarin kita bahas dengan semester gasal yang luar biasa, anak-anak kelas 10 baru MOS, anak ke-11 baru suasana dari 10 ke 11, begitu juga dengan anak-anak kelas 12 yang harus siap untuk PKL. Hari ini mereka sudah pulang dan kita undang menjadi narasumber. Iya, kita undang ikut gabung ke kita ya Pak ya. Oke. Iya. Baik, narasumber yang pertama siapa ini? Siapa ya kira-kira ya Pak ya, tebak dong. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial mulai dari Bapak Kepala Sekolah sampai teman-teman keren nih Pak dari akuntansi, TO dan DKV. Oke. Yuk langsung aja kita panggil narasumber spesialnya. Baik, kita sambut kehadiran dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Sugiarso SPD MPD dan anak-anak kelas 12. Oke, silakan. Selamat pagi. Baik, silakan duduk pada Bapak Kepala Sekolah. Selamat datang di Smagnam Edukes, Pak. Iya. Salah satu program yang menggali motivasi anak dan juga memberikan motivasi kepada para sobat Smagnam yang ada di sana. Dan juga selamat datang dari anak-anak kelas 12 PU yang biasanya bertanya, hari ini saya tanya. Dan Excel yang biasa ditanya, sekaligus juga ditanya oleh anak akuntansi ya. Kok tersenyum saja enak liane. Baik, kita ke Bapak Kepala Sekolah dulu sebelum ke anak-anak. Ada satu pertanyaan nih Pak, kita sesuai dengan tema kita hari ini bahwa ceria di semester genap. Menurut Bapak di semester genap itu adakah sesuatu sih Pak yang terlintas ketika kita ketemu dengan semester genap? Begitu Pak. Satu pertanyaan yang sedikit ringan aja dulu Pak. Terima kasih Pak Santoso. Ketika masuk di semester genap ini, pertama yang terlintas di benak saya itu adalah level up ya, atau Level up. naik level gitu. Oke ya. lah. Jadi ibarat main game. Nggih. Jadi di semester genap ini adalah final ya, bagaimana untuk menjadi pemenang. Oke, final menjadi pemenang. Ya, nah untuk menjadi pemenang tentunya banyak proses yang harus dilakukan ya oleh para siswa. Di situ ada ujian, Iya. ya lebih-lebih untuk yang sudah kelas 12, 12 ya, seperti karena harus narasumber ini. segera lulus ya. Kemudian untuk kelas 10, 11 tentunya juga harus ujian untuk naik tingkat atau naik level. Baik, ya. 10, 11 naik tingkat, kelas 12 level untuk bisa lulus. Jadi semester genap adalah naik kelas atau levelnya ditinggikan. Seperti game kalian itu loh. Kemarin berapa? Sampai 3.000? Terus ini harus 3.001. Oh iya, contohnya seperti itu. Nah, berikutnya Pak, untuk memberikan semangat agar tetap ceria, menurut Bapak harapan sekolah untuk siswa Smagnam di semester genap agar tetap ceria pripun jalanipun. Jadi anak-anak yang kelas 12 walaupun bertemu dengan ujian hari ini sistem blok, saya pinjam sebentar pada guru produktifnya, kemudian mereka tetap ceria dengan itu, dan anak-anak kelas 11 10 seperti itu juga. Tips, sedikit tips Pak. Yeah.
Harapan saya begini ya, jadi sekalipun di semester genap itu nanti akan jumpa dengan ujian, Ya. nah, tetapi saya berharap jangan diingat gunungnya ya, atau ujiannya, Ya. tapi tetap jalani proses tersebut itu dengan ceria tentunya ya. Ya. Jadi anggap bahwa ke sekolah itu akan menjumpai hal-hal baru atau ilmu-ilmu baru, kemudian ketemu dengan teman yang lain, ketemu dengan Bapak Ibu guru yang tentunya dengan penuh perhatian ya kepada anak untuk menjadi mentor dan sekaligus juga sahabat ya. Yap. Nah, sehingga dengan pola seperti itu harapannya anak-anak itu akan bisa mengikuti proses tersebut dengan ceria ya, dengan senang, dengan gembira, dengan menyenangkan. Baik, terima kasih Bapak. Ini dua narasumber dari kelas 12 ini, ada dua hal. Harapannya adalah kalian ketika melihat permasalahan atau tantangan jangan lihat gunungnya, tapi lihat prosesnya. Ketika kamu jalan sambil melangkahkan kaki, lihat kanan kiri tetap ceria. Itu maksudnya. Kita paham pura? Paham, Oh, paham. Oke, Paham. baik. Paham ya? Paham, siap. Next. Nah, Ayo Kak. sekarang kita mau dengar cerita langsung nih dari sudut pandang siswa, Pak. Perkenalan dulu dong ya. Oh, boleh. Oh, Iya, ya, perkenalan dulu. Bapak Kepala tadi belum kenalan. Nanti aja dengan saya. Iya, iya. Dari siapa dulu ini? Nafiu. Oh, dari Mbak Nam. Ya. Oke. Halo Sobat Semaknam. Halo. Masih Sobat Semaknam kan Pak namanya? Iya, masih. Masih seperti yang dulu. Perkenalkan, nama saya Nafi Uriski dari kelas 12 DKV 1. Kelas 12 di next. kafe. Oke, selamat pagi semuanya. Halo Sobat Semaknam di luar sana yang menonton. Perkenalkan, nama saya Excel Rizky Amalan. Saya siswa kelas 12 dari kelas 12 TO2. Terima kasih. Oke, 12 TO2 Ekel dan IU. Saya panggilnya U, walaupun namanya panjang sekali. Itu udah tahu. Kalau itu yang panggil Pak San. Selainnya Enggak tahu. Terpanggil. enggak terpanggil. Oke, pertanyaan untuk anak satu. Pertanyaan Oke. pertama nih buat DKV ya. Oke. Buat anak DKV, apa sih arti ceria dalam berkarya? Oke, arti ceria dalam berkarya buat anak DKV ya. Kalau menurut saya pribadi, karena DKV kan membuat desain, identik dengan warna-warni, bentuk-bentuk yang beragam. Menurut saya ceria itu bukan tentang hanya desainnya, tapi juga prosesnya kita juga harus ceria, mengerjakan desain, bisa poster dan lain sebagainya juga harus dengan ceria supaya hasilnya maksimal dan ketika orang lain melihat atau membaca juga bisa ikut ceria. Berarti suasana hati juga berpengaruh. Sangat berpengaruh Pak, karena semisal mood bagus, suasana hatinya lagi bagus, pasti kita menuangkan ke karya itu jadi lebih bagus. Ide-ide kreatif pasti bakalan muncul jauh lebih banyak dari biasanya. Ya. Gitu. Jadi tadi kan suasana hati ya. Iya. Nek pas lagi ada sesuatu dengan yang lain itu yang ada di sana itu idenya mentok. Bagaimana caranya? Kan suasana dia moodnya tidak bagus. Ya bisa juga Iya. bisa, mungkin kan ya mood itu Tipsnya. kan nggak tergantung ya Pak. Iya. Kadang juga punya baik, kadang juga punya buruk. Kalau saya cara menangani biar moodnya selalu bagus atau semisal moodnya lagi jelek, terus cara menanganinya kalau saya pribadi, karena saya suka mendengarkan musik, jadi Musik, iya. semisal idenya udah buntu nih, mau lanjut udah nggak tahu mau dikasih desain apa lagi, warna apa lagi dan sebagainya, sudah tidak bisa, biasanya saya berhenti sebentar, mendengarkan 1 atau 2 lagu gitu. Habis itu Nanti tidur. bisa, iya nanti pikirannya lebih rileks. Oh pikirannya. gitu. Tak Iya. kira terus tidur. Relax. Enggak dong, kan tugasnya belum selesai Pak. Banyak juga tugasnya hari ini. Lumayan Oh, karena lumayan. sudah kelas 12 jadi udah mau ujian, sudah lumayan banyak yang dipersiapkan. Ya, kaitannya dengan tugas yang banyak itu, apakah lingkungan pendidikan atau SMK 6 ini mendukung untuk kreativitasmu? Sangat mendukung menurut saya Pak, karena dari lingkungan yang positif, maksudnya guru-guru juga memberikan ruang kebebasan untuk kita berkarya, tidak yang semisal membuat ini gurunya bilang salah gitu, tidak, karena memang kreativitas setiap anak kan berbeda, jadi Iya, betul. kita mau membuat apapun itu dengan warna apapun dan bentuk apapun, dari pihak guru sendiri juga memperbolehkan dan selalu mensupport. Oke, Eka coba tanya pada Mbak Iu. Apa? Tanyalah. Apa? Kira-kira nih
lebih enakan di semester ganjil apa di semester genap nih Kak? Aduh, nggak bisa, Apa ini? nggak bisa disamakan, nggak bisa dibuat perbandingan ya Pak. Ah. Karena kalau di semester 1 dulu kan kita kelas 12 awalan langsung PKL, jadi ya waktu di sekolahnya lebih sedikit, lebih banyak waktu di luar gitu. Terus kalau yang pas semester genap ini banyak tantangan baru karena kelas 12 pasti bakalan menghadapi UKK, Ya. menghadapi ujian praktek, ujian sekolah dan lain sebagainya. Di situ banyak tantangan baru, banyak hal yang memang walaupun bikin deg-degan tapi tetap harus dicoba karena menarik gitu. Oke. Jadi sama-sama seru antara semester 1 dan juga semester 2. Oke, Serunya baik. berbeda. Ya. Ya, selanjutnya ke TO ya Pak ya. TO, ya, boleh, Pak. Pertanyaannya, di jurusan TO, pelajaran atau praktik apa yang paling seru di semester genap? Mungkin di TO itu kan ada 3 praktek ya. Iya, sebenarnya. apa ada aja tuh? sasis, listrik dan juga mesin. Oh, Tapi iya, betul. balik lagi ke pribadi sendiri-sendiri, Ya. setiap orang itu berbeda-beda. Kalau saya pribadi, saya lebih senang praktek mesin. Oh gitu, alasannya apa tuh? Karena ya mungkin mesin itu pokok utama dalam kendaraan ya. Iya, iya, Nah, betul. jadi saya lebih senang membongkar mesin atau memperbaiki mesin-mesin yang ada di bengkel. Juga alat-alatnya juga lebih lengkap. Oh gitu. Oh berarti kalau mesin motor saya rusak bisa dibenerin? Oh. Oh, Pak. boleh, boleh, boleh. Oh, apalagi mesin, hati aja bisa. Aduh, jangan Pak. Aduh hatinya rusak dibenerin juga. Baik, Sel. Iya, Pak. Pernah merasa jenuh? Walaupun kamu suka kan kapan jenuh, capek begitu ya? Iya, Bagaimana caranya? Oh ya, pernah Pak. Kalau untuk ngerasa jenuh, capek dan juga bosan pasti saya pernah. Tapi mungkin balik lagi ke tujuan saya awal, di mana saya itu memang minat sekali dan juga saya telah memprogram, Ya. saya telah membuat jadwal di mana pada saat pembelajaran itu kita itu yang pertama adalah minat dan senang dulu Pak Ya. sama pelajarannya itu. Karena kalau nggak ada hal yang pertama itu tadi mungkin akan terhambat juga dan juga akan mungkin susah untuk berkembang karena kita nggak senang sama pelajarannya. Itu salah satu tip versi Excel adalah harus senang dulu Senang dengan, dulu dengan pelajarannya. dengan pelajarannya. Dengan gurunya enggak boleh senang. Laki-laki Pak guru. Oh ya, gurunya enggak boleh senang. Iya. Perannya guru dalam lingkungan sebagai pendamping, sebagai fasilitator, bagaimanakah? Seberapa penting peran guru temanmu untuk mendukung tadi tujuanmu? Sangat penting sekali Pak. Sangat penting sekali. Terutama dari guru dulu. Ya. Kalau menurut saya pribadi dari guru itu ya namanya juga guru Pak. Itu kan kayak suatu pembimbing kita di dalam pelajaran. Jadi kalau nggak ada guru tuh mungkin kita udah nggak tahu arahnya mau kemana. Mungkin yang dimulai pembelajarannya tuh apa dulu, mau dari mana dulu mulainya kita juga bingung. Tapi kan kalau sudah ada guru mungkin kita bisa terprogram. Mungkin mulai dari teori sampai dengan prakteknya sudah Oke, siap. terperinci, terjadwal gitu. Luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan lugas dan sip luar biasa. Kembali ke U. Kalau misalnya mau dibuat poster nih, Kira-kira nih bagusnya dikasih judul apa ya di semester genap Di ini? semester posternya genap ini judulnya ya? apa? Iya. Oke, kalau semisal buat poster tentang semester genap ini mungkin bakalan saya kasih judul tantangan yang harus dicoba. Waduh, Tantangan tantangan yang nih harus Pak nih. Iya betul. Tantangan yang harus dicoba. Coba satu-satu. Iya tantangannya. Baik, berikutnya pada satu kata untuk menggambarkan semester genap versi Excel. Karena semester genap ini penuh dengan tantangan dan juga jadwal yang padat, mungkin saya akan kasih satu kata dengan konsisten, Pak. Konsisten, luar Apa biasa. tuh? Tepuk tangan. Dari awal suka, kemudian proses dinikmati, di akhir adalah kita mesti konsisten. Luar biasa. Terima kasih anak-anak Iya, Pak. dari kelas 12 yang hari ini banyak tantangannya. Mereka hari ini padat jadwalnya. Minggu depan sudah mulai ujian. Iya, Pak, betul. seterusnya. Baik, terima kasih. Baik, saya akan kembali kepada Pak Kepala Sekolah kaitannya dengan kegiatan kita hari ini di semester genap. Menurut Bapak, tantangan terbesar dari kelas 12 ini, karena tadi kita bertemu dengan anak-anak kelas 12. Sebelum ke situ Pak, menurut Bapak
tanggapan Bapak tentang jawaban-jawaban siswa tadi kaitannya dengan mereka suka kemudian konsisten, itu bagaimana Bapak? Pendapat atau jawaban dari anak-anak luar biasa, Luar jadi biasa, luar ya. biasa. Ya, saya bangga ya dengan apa yang diutarakan, menggambarkan sekali bahwa anak-anak tersebut itulah adalah anak-anak yang kreatif, ya, yang inovatif, kemudian juga sangat disiplin di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, Ya, semoga nanti menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Siap, terima kasih Bapak. Tadi kita bertemu dengan anak-anak kelas 12. iya. Kita akan ketemu lagi dengan siswa yang lain, yaitu anak-anak kelas 10 yang baru saja datang di SMK Negeri 6 Sukoharjo. Siapa saja boleh dipandu kenalannya. Iya, oh, halo. Hai. Boleh kenalan nggak sih? Boleh. Oh boleh. Namanya siapa nih? Dari kelas berapa? Dari jurusan apa? Halo Sobat Semaknam, perkenalkan saya Nafisa Khairunisa dari kelas 10 Akuntansi 3. Oh, kalau sebelahnya ini siapa ya kira-kira namanya? Halo Sobat Semaknam, perkenalkan nama saya Ivan Wahyanardi dari kelas 10 TO2. Oh, dari kelas 10 TO2. Ya. 10 TO2 yang sangat terkenal dengan ya. Apa tuh Pak tuh? Rahasia antar kita Rahasia. pengajar TO ya. Iya. Menurut kamu tantangan dari semester genap itu kan mesti ceria nih Pak. Iya. Ya. Kira-kira apa sih? Tantangannya yang saya sendiri itu di dalam kelas, Pak. Di dalam kelas betul. Iya. Iya. Terutama itu, Pak. Soalnya di dalam kelas itu mau belajar fokus tidak bisa, Pak. Teman-temannya tidak bisa diajak kerjasama, Pak. Oh, seperti itu. Teman-temannya nggak bisa diajak kerja sama. Solusimu gimana solusimu? Solusinya nih. Cara Cara mengatasinya. Kalau saya sendiri, tolong gurunya itu dipertegas, Pak. Yang gojek itu tolong dikeluarkan, Pak. Oh ya, dibuat. Aduh, dikeluarkan kemana nih kira-kira Pak? Ke toilet. Nanti mau ke Itu kan dari kantin. orang lain. Semuanya kan berawal dari dirinya sendiri. Ya. Iya. Itu kan dari orang lain dari luar. Kalau kamu sendiri gimana, Pak? Saya sendiri, yang pertama itu saya lebih memfokuskan dan cuek lah, Pak, di lingkungan yang tidak bisa fokus. Saya lebih fokus pada diri saya sendiri. Oke. Oh, begitu. Baik, terima kasih. Sekarang nih sebelahnya ya dengan Kak Nafisa ya berarti ya namanya. Menurut Kakak nih suasana di semester genap tuh kayak gimana sih? Suasananya karena kita juga baru kelas 10 ya Pak, maksudnya kita baru gitu. Kita Yap. juga mulai beradaptasi dengan semua mapel-mapelnya. Kalau untuk di semester genap ini udah mulai fokus sama mapel kayak misalnya saya kan akuntansi ya Pak. Iya, Saya betul. di akuntansi dasar itu udah mulai belajar sampai ke neraca gitu-gitu. Jadinya saya Berarti mulai sudah beradaptasi. sudah ya. tahu angka sampai Iya. miliar ya. Ya. Walaupun angkanya belum ya. Iya, belum ada Belum uangnya Pak. uangnya belum ada, angkanya sudah tahu. Baru angka aja, iya. Itu pelajaran yang paling disenangi apa? Kalau saya pribadi sukanya ya di itu Pak, di sesuai bidang saya. Apa di itu? akuntansi Neraca. dasar itu. Akuntansi dasar. Iya. Kalau Ivan Kalau saya mesin, Pak, mesin. Mesin. Kenapa kok mesin? karena itu sebuah pengalaman baru buat saya, Pak. Oh, Pengalaman, iya. baru maka pengen tahu yang lebih Ya. lagi begitu. Next. Menurut kamu gimana sih caranya biar hati itu nggak boring ketika mengerjakan tugas yang numpuk gitu loh? Kalau Apalagi akuntansi ya. Iya, aku tadi tuh pusing loh pasti. ya Pak, kalau nggak balance pusing Pak. Kalau saya sendiri suka ngelakuin hal yang menurut saya menyenangkan Pak dari saya pribadi. Kayak saya suka juga nonton film, kartun kayak gitu biasanya saya suka. Kartunya apa kartunya? Biasanya saya nonton kayak jadu gitu loh Pak. Itu Oh, kan jadu. nakal Pak. Jadinya Berarti engkau ketularan sih Pak. Jangan dong. Dilihat aja, jangan ditiru loh ya. biar gak bosen gitu kadang juga dengerin musik Pak biasanya kalau Tipsnya, Van. Kalau biar buat tidak saya, jenuh. yang pertama itu mesti ingat tujuan, Pak. Oh ingat tujuan. tujuan. Apa? Karena saya anak terakhir di keluarga saya, Pak. Oh, gitu. Itu motivasi pribadi yang harus sangat kuat, motivasi Iya. pribadi yang sangat kuat. Baik,
Ada versi kalian supaya tetap semangat dan gampang tidak menyerah tadi sudah ya. Sudah. Oke, berikutnya satu kata yang menunjukkan bahwa semester genap itu seperti apa, Pan? Iya. Semester genap itu tidak mudah tapi alhamdulillah Pak. Aduh, alhamdulillah. Kayak ngon TikTok ini ya. Tapi benar loh Pak, ini tidak mudah Pak. Oh iya. Tidak mudah. Tidak benar. mudah, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai dengan Iya. bismillah. Nggih. Ayo udah. Menurut kamu? Menurut saya tidak mudah itu, cuman harus tetap dilakukan karena Harus memang tetap itu yang dilakukan. kita pilih dari awal gitu. Satu kata apa nih? Semangat. Oh, semangat, iya. Dari tadi Susah semangat. Walaupun susah tetap semangat. Iya. Motivasi pribadi yang luar biasa. Iya. Oke, next. Kak, coba tanya apa lagi dengan anak-anak kelas 10 nih? Seangkatanmu, ya kamu merasa apa terus bisa ditanyakan mereka Oh pendapatnya iya, apa? aku mau tanya nih Pak. Ya. Di jurusan akuntansi tuh pelajaran atau praktik apa yang paling seru di akuntansi? Saya pribadi ya Pak, kalau saya kan akuntansi 3 itu belum praktek, itu baru di lab sama di bengkel. Itu menurut saya yang paling seneng ya di bengkel, bisa belajar dari yang sebelumnya di SMP belum belajar Pak. Jadinya di SMK ini udah mulai beradaptasi kayak menggunakan Excel atau Microsoft Word gitu-gitu. Excel tadi baru saya wawancara. Microsoft Pak. Iya. Itu tadi nama Pak, ini kan Iya, media beda. pembelajarannya gitu. Bisa menggunakan Excel, bahaya. Aduh, enggak dong. Terus Yang seru apa Pan? Kalau di TO? Kalau di TO aku sukanya mesin Pak, soalnya masih penasaran loh Pak. Duh, penasaran apa Iya. tuh? Belum, Mesin ya gur sak blok sak mono kae. Kenapa penasaran? masih mau apa tuh mengerti dari dalam-dalamnya Pak. Karena belum pernah sekali Pak. Oh belum pernah. Ini Dari- masih teori ya di Ya. kelas 10 ya. Jadi penasaranmu nanti diwujudkan di kelas 11. Ya Pak. Sudah mulai praktek ya. Baik, cukup untuk kelas 10? Cukup, saya rasa cukup Pak. Ya. Gantian. Baik, kembali ke Pak Kepala Sekolah. Iya. Kalau tadi kelas 12 seperti itu Pak. Kalau menurut panjenengan, pendapat panjenengan tentang kelas 10 ini bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Ya, jadi sekalipun kelas 10 tadi menggambarkan pengetahuan yang baru dan sebagainya, tetapi semangat dari anak-anak ya Iya, untuk semangat. tahu, untuk belajar sesuai dengan bidangnya itu nampak sekali. Iya. Ya, nah sehingga dengan semangat dan juga disiplin tadi ya sampai mengatakan anak yang kurang tertib keluarkan Pak. Nah itu kan wujud dari disiplin anak tersebut ya. Nah mudah-mudahan berbekal disiplin kemudian juga semangat belajar tadi itu akan bisa mengantarkan anak-anak untuk menuju sukses. Amin. Begitu Pak Sa. Siap. Disiplin dan semangat untuk menjadi bekal sukses. Ini salah satu tips yang muncul dari apa yang disampaikan Pak Kepala, menyerap yang disampaikan anak-anak kelas 10 tadi. Iya. Ivan dan siapa? Nafisa. Nafisa, luar biasa. Nafisa senangnya akuntansi neraca dan akuntansi dasar. Si Ivan Ivan senang- senangnya mesin. Iya mesin, karena penasaran Pak, masih penasaran. Penasaran. Baik, berikutnya Bapak, kita akan hadirkan anak-anak kelas 11 yang sudah mapan dengan adaptasinya di kelas 11 dan juga akan persiapan di kelas 12. Begitu. Sapalah mereka. Disapa dulu ya. Perkenalan dulu dong, dari siapa dulu ini? Halo Sobat Semaknam, perkenalkan nama saya Alvina Mayastianingrum, saya dari kelas 11 DKV 2. Iya, selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Widya Putri Nabila dari kelas 11 Akuntansi 2. Oh, dari DKV dan akuntansi lagi nih DKV Pak. dan akuntansi lagi. Ya. Kalau Theo tadi sudah semua. Iya sudah semua. Ini tinggal 2 ini Pak. Spesial. Pertanyaan pertama nih, mau dari siapa dulu? DKV dulu atau akuntansi dulu? Boleh siapapun. Boleh bebas. Oh, DKV dulu ya. Ya. Kalau di DKV itu pelajaran apa sih yang cepet bikin boring atau cepet bikin suntuk gitu? Kalau di DKV nih ya Pak, kebetulan tuh saya lebih suka di fotografi. Oh, fotografinya. Ya, jadi kalau untuk pelajaran yang kurang menyenangkan, saya tuh lebih ke
desainnya. Oh, desain. Karena rumit ya. Iya, rumit banget itu menurut saya itu. Desain itu tuh harus lebih kreatif, idenya harus keluar terus, banyak tantangannya juga gitu. Oh, gitu. Kenapa fotografi? Karena objeknya sudah disediakan ya. Enggak Pak, kadang tuh gila. kita cari-cari juga Oh, gitu. keluar, iya. Iya. Jadi kadang-kadang anak-anak di kafe keluar ke sawah itu, yang Iya. difoto apanya itu? Kalau biasanya tuh kita keluar tuh kita pakai tekniknya human interest Pak. Apa Jadi itu nanti kita ngefoto kegiatan-kegiatan orang-orang di luar sana. Menungsanya, orangnya ya. Iya. Jadi kamu ke pasar lihat orang sedang Iya. transaksi, kamu foto gitu. Jadi kayak semacam candid gitu loh Pak. Oh gitu. Untuk mengungkapkan makna dari apa yang kamu foto biasanya bagaimana? Aku ingin sih kesannya seperti ini, harus diambil dari sini gitu, misalnya bagaimana? Itu nanti kita bisa atur untuk ISO, shutter speed dan lain-lainnya. Juga kita tidak lupa untuk angle-nya Pak. Karena untuk angle foto itu sangat berpengaruh banget di fotonya. Maksud dari apa yang Iya. kamu inginkan. Contohnya misalnya nih di pasar, angle-nya mau lihat pembeli yang judes, bagaimana caranya? Kalau untuk pembeli yang judes itu nanti bisa pakai teknik itu Pak, over shoulder. Jadi nanti kita bisa ambil tekniknya itu dari pundak lawannya gitu. Wah, luar biasa, pinter banget, tepuk tangan. Soko judes iso soko pundake. Loh. Dadi nek kowe judes banget, ketoke Misalnya pundake. ya, Pak, Gimana aja? Saya bicara nih sama Pak San. Ya. Nah kebetulan mungkin saya orang-orang tuh ngiranya saya judes. Nah nanti fotonya itu dari pundaknya Pak San. Oh, dari sini ya? Iya. Makanya. Diarahkan ke saya. Oh, tak kira mergo pundake iso ngerti nek bocah ki judes. Enggak dong. Ora ngono, kleru berarti ya. Kita ambil dari belakang. Iya. Ya, gitu. Siap. Namanya angle itu ya. Angle itu merek sepatu, jangan disebutkan. Tip. Next. Selanjutnya ke akuntansi ya Pak ya. Yap. Kalau di akuntansi praktik apa nih yang seru atau menyenangkan di semester genap? Menurut saya kan ini semester 2 ini belum terlalu mendalam ya Pak untuk praktiknya. Kalau diambil dari semester 1 itu menurut saya praktik paling seru itu ada di pelajaran akurat Bapak. Akurat. Akurat. Ya. Akurat. Ya. Akurat. Jadi kita nanti mempelajari keuangan di suatu perusahaan Bapak. Kita memproses keuangan di suatu perusahaan dan itu menurut saya yang paling seru sih. Bisa dilihat sehat dan tidaknya dari keuangan. Iya betul. Kalau manusia sehat tidaknya dari apa? Dari Dompetnya? perilaku. Oh iya dompetnya juga sih. Aduh, curhat ini Pak San ini. Oke, next section. Terus kalau misal lagi ngerasa capek nih, untuk ngilangin rasa capeknya tuh dengan apa? Kira-kira versi Tugasnya kakak. banyak, Iya. capek harus ngerjakan ini harus ngurusi OSIS ya toh, harus Iya. ngurusi PKS, padahal tugasnya numpuk. Iya ini berdua, tipsnya bagaimana? Gimana ini tipsnya, bagi tips? Bebas dari siapa dulu ini? Kalau saya sendiri nih ya Pak, kalau misal nih kalau baru tugasnya numpuk terus di organisasi saya juga ngeyel-ngeyel itu. Baru datang Ngeyel-ngeyel. pagi nggak ada yang datang ya pagi. udah banyak problem-problem gitu. Tuh sayanya sendiri nanti bisa kayak healing dulu gitu loh. Oh, healing. Kayak kita dong Pak, suka healing. Istirahat sejenak, terus sambil mikirin nih ini nanti gimana gitu, sambil bagi waktu juga. Gitu. Kedepannya nanti gimana gitu. Nah nanti kalau udah pikirannya udah fresh lagi, baru nih saya kerjakan. Jadi termasuk- kuncinya itu tenang dulu. Oke. Termasuk tari itu bagian untuk menenangkan dan healing. Bisa nari. Usul malam-malam untuk Hobi saya itu.
Pak saya mau ngisi tari loh, kok iso ya? Anak PKS nari, enggak apa-apa, luar biasa. Bagian dari healingnya mereka biasa ngatur teman-teman, memperhatikan dari atas sampai bawah, siapa yang rambutnya panjang, siapa yang enggak pakai dasi, semprot gitu ya, luar biasa. Kalau Wid, gimana Wid? OSIS, tengkruntel ya toh, enek masalah antara anggotanya, tugasnya yo kowe. Kalau saya pas di dalam sekolah itu bisa ngobrol sama teman Pak. Jadi saya sharing apapun masalah saya ke teman. Tapi beberapa teman aja. Jadi yang saya percaya gitu. Terus saya ceritain. Kalau di luar jam sekolah saya biasanya ke tempat-tempat yang sepi Pak. Gitu. Tempat yang sepi bahaya. Iya. Ya enggak dong. Kayak di taman gitu. Terus nanti biasanya baca buku kayak gitu. Wah luar biasa, healingnya baca buku. Iya, nanti tambah pusing dong. Kalau tambah pusing baca buku, udah pusing tambah pusing lagi, gimana dong? Enggak dong. Kan di novel itu kita bisa mengekspresikan gitu. Oh gitu. Iya. Suka baca novel ya? Suka dong. Oh suka. Oh gitu. Terus tips versi kakak nih supaya siswa Semaknam itu tetap ceria walau tugasnya banyak. Itu gimana tipsnya? Biar teman-teman Semaknam juga tahu dan bisa apa ya ikut gitu loh. Gimana? Kalau menurut saya pribadi itu jangan terlalu keras sama diri sendiri. Iya, beda. Jadi, piye iki gen ora keras piye? Padahal yo kepengin ngesir lho ning ora sing disir ora. Curhat ini. Gimana? Maksudnya tidak terlalu keras pada diri sendiri. Jangan terlalu keras itu maksudnya kayak mungkin baru ada tugas nih, tugasnya juga banyak, tapi sayanya sendiri tuh kayak enggak memperhatikan kesehatan sendiri, enggak memperhatikan moodnya sendiri, jadi nanti berefek sama tugasnya. Gitu. Nanti tugasnya jadi berantakan, moodnya juga berantakan. Luar biasa. Harus seimbang ya, harus seimbang antara tugas, mengendalikan diri sampai tari. Jadi semuanya harus diseimbangkan. Oke, betul. Terus kalau versinya Mbak Widya nih gimana nih kira-kira? Kalau dari aku mungkin kalau dari aku biar mungkin tetap ceria. Ya biar tetap ceria itu yang pertama kita harus bisa beradaptasi dulu ya Pak. Ya. Bisa beradaptasi sama gurunya, sama materinya terutama. Terus yang kedua kalau saya sendiri ingat plan saya Pak. Saya maunya di Undip ya. Pokoknya kalau saya baru BT gitu saya ingat pokoknya harus dapat Undip ya, nggak jadi BT-nya. Jadi kata Undip itu ada di atas kamar, di kamar mandi, di depan speedometernya Undip. Waduh, betul banget Bapak. Untuk menjaga semangat. Baik Bapak, kita masih tadi Bapak Kepala Sekolah tadi sudah kita lihat mendapat anak-anak tentang semester genap. Menurut Bapak berikan semacam apa ya? Menurut Bapak sampai akhir pelajaran nanti biar tetap ceria berdasarkan versi mereka, bagaimana Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi agar anak-anak itu tetap ceria di dalam pembelajaran, ya yang kami siapkan itu dari sekolah itu tentunya pertama tadi kan disebutkan ada kendala, ada hambatan, ya ada yang tidak disuka ya dan sebagainya tadi. Nah, bagaimana sekolah ini bisa menghadirkan ya yang pertama itu pembelajarannya itu berbasis proyek Pak. Pembelajarannya harus berbasis proyek ya. Jadi teaching factory atau itu harus digerakkan ya. Jadi menghadirkan industri di lingkungan sekolah ya biar anak ya itu merasa diakui bahwa oh ini hasil karya saya ya. Jadi kelihatannya belajar tetapi produknya itu real atau nyata. Nah, sehingga dengan demikian anak akan menjadi bangga ya, akan menjadi bangga sehingga semangat belajar ya dan tetap ceria itu tadi. Nah, kemudian juga ini ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh anak-anak juga ya bahwa kita memang harus seimbang ya, jadi antara proses pembelajaran, ekstrakurikulernya, olahraganya ya. Nah, itu tadi memang harus seimbang ya. Dengan demikian ya nanti akan terus terjaga bagaimana
motivasi anak-anak ya untuk terus belajar ya, kemudian juga tidak mudah bosan tadi ya. Nah itu ketika terjadi keseimbangan antara proses pembelajaran, kemudian juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, ya termasuk olahraganya tadi Pak. Oke, nah, baik. menurut kami seperti itu. Kemudian dari sisi guru juga tadi, ya terus kami tekankan ya bagaimana agar guru itu betul-betul bisa menjadi mentor dan sekaligus sahabat ya bagi anak-anak tadi. Ya sehingga anak itu merasa punya orang tua di sekolahan ini. Ya selain orang tua aslinya yaitu di rumah, ya nah guru di sekolahan ini harus memerankan juga sebagai orang tua yang kedua, sehingga anak-anak punya masalah, punya hambatan itu bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu guru, ya sehingga Bapak Ibu guru yaitu nanti akan bisa memberikan solusi-solusi ya sehingga apa yang menjadi hambatan dari anak itu akan segera teratasi. Gitu, salah satunya mungkin pakai guru wali itu Pak. Betul, lebih dekat lagi mereka untuk bisa komunikasi. Guru wali, kemudian ada wali kelas ya. Nah itu kan bentuk-bentuk tugas tambahan dari Bapak Ibu guru yang sekiranya nanti bisa dimaksimalkan dalam rangka untuk pendampingan para siswa. Baik, terima kasih Bapak. Jadi satu hal yang perlu kita cermati, kita tekankan apa yang disampaikan Mbak Kepala, bahwa dari sudut versi siswa harus tetap semangat dengan cara menyeimbangkan, kemudian tetap disiplin dan tetap peduli kepada dirinya sendiri tentang cita-cita atau plannya. Kemudian dari sudut guru untuk bisa menjadi mentor dan juga sahabat bagi anak-anaknya. Medianya adalah harus ada semacam proyek agar mereka menikmati kegiatan dan tidak bosan dengan pelajarannya. Gitu. Baik, tak terasa kita hampir selesai. Iya, sudah sampai di penghujung acara ya Pak ya. Dari Bapak Kepala Sekolah sampai teman-teman dari siswa sudah semuanya dan pengalaman mereka sudah kita kulik. Sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber, pada Pak Kepala Sekolah terima kasih, anak-anak kelas 10, 11, 12 juga terima kasih, dan Sobat Semakna jangan lupa untuk tetap mendengarkan dan jangan lupa apakah? Jangan lupa ceria itu pilihan, semangat itu kunci. Oke, baik. Terima kasih. Saya sebagai host hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jumpa lagi di episode berikutnya di Semakna Edukes, podcast seru mengupas dunia pendidikan dan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.